Sebelumnya, halo teman-teman, terima kasih karena sudah mau mampir di video aku ini. Di sini aku mau kasih tahu kalian sedikit tentang program C++. Di sini aku akan menunjukkan kode program C++ bertemakan ruang kelas atau pembagian ruang kelas gitu dengan bahasa program C++. Nah, di sini itu aku pakai dev yang warna merah ini. Ini aku pakai versi terbaru ya, karena versi yang lama tuh berwarna biru. Aku saranin kalian kalau mau download, download aja di Chrome. Tinggal ya ketik aja dev C++ gitu. Terus nanti kalau mau download tinggal di itu aja di next, next sesuai perintahnya. Kalau mau install ya. Kalau kalian mau belajar, mau install bisa langsung ke Chrome aja. Tapi pastikan versi yang terbaru ya, karena kalau yang lama banyak kode program yang nggak bisa kebaca, jadi nanti programnya nggak bisa berjalan, jadi error-error terus gitu. Nah, di sini tuh aku mau kasih tahu kalian tentang kode program aku ini yang sudah aku buat sebelumnya. Jadi aku mau menjelaskan sedikit nih tentang kode program yang aku buat. Jadi kode program ini tuh bertujuan untuk memungkinkan pengguna untuk mengelola atau memanipulasi data tentang informasi ruang kelas. Dan ini tuh aku menyediakan ada beberapa opsi ya, opsi menu. Ada 9. Jadi nanti aku bakal kasih tahu kalian opsinya itu apa aja. Dan pengguna ini atau user juga dapat mengelola atau mengorganisir data kelas jadi lebih efisien gitu. Terus kode ini tuh juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan ya, mengembangkan aplikasi yang berhubungan tentang ruang kelas ya, karena aku program itu bertemakan pembagian ruang kelas gitu. Nah, di sini penjelasan secara singkat aja. Jadi, kode program yang aku buat ini itu ada beberapa struktur data, ya seperti array dan linked list. Jadi, array itu untuk menginput data ya. Dan linked list itu menyimpan. Jadi, array itu menginput, linked list itu menyimpan informasi tentang kelas-kelas gitu. Nah, ini aku mau jelasin kalau aku di sini ada 9 opsi. Nih ya, untuk opsi yang pertama, itu tambahkan kelas. Jadi seperti yang udah aku bilang tadi, aku udah memasukkan beberapa struktur data, yaitu array. Jadi array itu ini berfungsi buat ini, tambahkan kelas. Jadi kita bisa menginput data ini menggunakan array ya. Nah, ini itu misalkan kita mau memasukkan data kelas 1A. Nanti kita bisa memasukkan juga kapasitasnya berapa nih gitu. Jadi misalkan 1A eh, kita menyediakan kapasitas untuk kelas ini itu 25 siswa. Bisa kita inputkan di sini. eh, di sini juga aku menyediakan itu ya, kode gedung. Jadi eh ada misalkan gini ya, kelas 1A kan ada 1B, 1A, 1B, terus 2A, 2B. Nah, kalau ini tuh nanti aku bakal buat untuk kelas 1, 2 itu ada di gedung 1, terus kelas 3, 4 ada di gedung 2, terus kelas 5, 6 ada di gedung 3. Kan ini aku pembagian ruang kelas SD ya, jadi kelas 1 sampai 6 gitu. Jadi, untuk opsi yang kedua ini kita bisa lihat daftar kelas. Jadi, data yang udah kita input di opsi pertama tadi, bisa kita lihat di opsi kedua ini. Nanti bisa langsung muncul kapasitasnya berapa, terus gedung mana, gitu. Terus untuk opsi yang ketiga ini juga menyediakan
mengurutkan daftar kelas ya. Kita bisa mengurutkan sesuai keinginan kita. Misalkan aku mau nih mengurutkan sesuai ruang kelas, mengubah urutan ya, mengubah urutan. Misalkan mau mengubahnya dari ruang kelas atau dari kapasitasnya, dari yang terkecil hingga maksudnya hingga yang sedikit sampai yang terbanyak gitu. Itu bisa untuk di opsi 3. Kalau untuk di opsi 4 ini, opsi 4 ini itu bertujuan untuk mencari kelas. Jadi kita tinggal ketik aja kalau misalnya kita mau cari 4A, nanti itu bisa muncul langsung. Oh, kelas 4A ini punya kapasitas sekian. Terus dia ada di gedung 2. Jadi itu semuanya muncul. Jadi tinggal kita memasukkan aja kelasnya, mau 1A, 4A gitu. Sesuai kelas yang mau kita cari ya. Itu ada di opsi 4. Kemudian di opsi 5 ini, nah di opsi 5 ini kan tadi aku udah bilang ya untuk array itu untuk menginput data. Dan kemudian kalau link list itu untuk menyimpan informasi. Jadi data yang udah kita input di sini juga bisa kita pindah di sini, kita simpan di sini untuk link list. Jadi tapi otomatis data yang udah kita tambahkan di sini tadi di opsi 1 ini bakal hilang. Tapi tenang aja karena udah kita pindahkan, jadi kita pindahkan di opsi 5 ini. Jadi nanti kita bisa lihat di opsi 6 ini. Jadi opsi 6 ini itu bertujuan untuk melihat daftar pada link list karena sebelumnya kan dari opsi pertama ini dari array udah kita pindahkan di opsi 5 ini ke link list ya. Terus kita bisa lihat juga daftar kelas ini di link list. Tapi kalau kita mau lihat daftar kelas di opsi 2 ini nggak bisa. Udah nggak ada karena kita kan udah pindahkan semua ke link list. Jadi kita bisa lihatnya juga di daftar link list ini gitu. Nah, untuk opsi ketujuh ini sama. Jadi kita bisa lihat QW kelas dari link list. QW itu kalau di kode program ini artinya antrian ya. Jadi misalkan kita mengantri di rumah sakit atau mana gitu. Kan pasti ada nomor antrian di bank, misalkan kan itu ada nomor antrian tuh. Itu pasti dari yang terkecil kan, itu urutan yang pertama. Nah, ini juga nanti QW ini juga sama halnya seperti antrian. Kita bisa melihat QW kelas dari link list ini yang udah kita pindahkan ini, data ke link list nih. Nah, untuk opsi ke-8 ini itu adalah menu bantuan atau help ya. Jadi menu bantuan di sini itu udah aku masukkan beberapa tujuan dari program yang aku buat. Jadi user atau pengguna itu tahu, oh apa sih tujuan aku, maksudnya maaf, apa sih tujuan dari program ini? Tuh buat apa? Terus kita kan juga para user kan juga kadang kalau maksudnya bukan untuk programmer ya. Kalau untuk orang awam kan pasti belum belum tahu kan, belum tahu banyak tentang apa sih tujuan program ini gitu. Nah, itu bisa kita lihat di opsi 8 ini. Nanti pasti muncullah tujuan-tujuannya. Nanti kita bahas nanti ya, nanti aku kasih tahu. Nah, ini untuk opsi ke-9-nya, kalau kita masukkan opsi 9 ini, kita ketik 9, itu pasti program sudah berhenti. Jadi secara otomatis program berhenti dan keluar gitu. Nah, karena aku udah selesai menjelaskan tentang 9 opsi ini, sekarang aku bakal kasih tahu gimana sih cara menjalankan program ini gitu. Kalian bisa lihat ini di pojok kanan ya. Ini ada compile dan run. Jadi kita pilih di sini pojok kanan ini ada warna-warni ini. Kita klik dan kemudian ini muncul. Seperti yang aku jelaskan tadi, ada 9 opsi ya.
Nah, di sini itu tinggal kita memasukkan aja angkanya. Kan ini ada 1, 2, 3, 4 sampai 9 ya. Kita tinggal memasukkan aja angkanya. Misal nih, ini urut aja ya. Aku mau tambahkan kelas. Jadi tinggal ketik 1. Kemudian di enter. Nah, kemudian ini perintahnya adalah ini ya, perintahnya adalah memasukkan ruang kelas. Kita menginput data ruang kelas di sini, di array ya. Aku mau, misalkan nanti aku mau buat menginput data ada 3 kelas ya nanti ya, biar biar nggak terlalu banyak dan nggak terlalu lama juga. Di sini aku bakal menginput dari kelas 1A. Kelas 1A. Kemudian kita enter ini, memasukkan kapasitas ruangan. Dan ingat ya, kalau ada kalimat ini hanya boleh angka. Kalian juga harus memasukkan angka. Kalau kita memasukkan huruf, atau ini ya, kita masukkan huruf GG, misalkan nih. Kita enter. Nah, kemudian ini akan ada instruksi kapasitas ruangan harus berupa angka. Harap masukkan kembali. Seperti itu. Jadi kita jangan ngeyel. Kalau sebagai user jangan ngeyel gitu kan. Kalau perintahnya masukkan angka ya angka, masukkan selain angka atau huruf itu nggak apa-apa, bebas. Tapi kalau udah ada perintahnya ya ini jadinya harus masukkan sesuai perintah. Kita masukkan em, 15 ya. Kapasitasnya 15. Kemudian kita enter. Masukkan kode gedung. Tadi kan aku udah bilang ya, untuk kelas 1, 2 itu ada di gedung 1. Kelas 3, 4 ada di gedung 2. 5, 6 ada di gedung 3. Di sini ada di gedung 1 karena kelas 1 ya. Kemudian aku enter. Dan berhasil memasukkan gedung 1. Kita enter lagi. Ini aku tadi udah bilang ya sama kalian kalau aku mau input 3 kelas. Jadi aku harus ketik 1 lagi untuk menginputnya untuk 3A. Ingat ya, hanya boleh angka ya. Aku 20 kapasitasnya. Kemudian, nah ini nih, kalau udah bener nih angka, pasti kan nggak kayak tadi ya. Kayak tadi kan ada masukkan sesuai perintah kan tadi ya. Pokoknya harus masukkan sesuai perintah. Kalau enggak pasti yang terjadi ya sebelumnya tadi. Nah, ini kemudian masukkan kode gedung. Tadi aku udah bilang ya. Berarti kan kelas 3 ada di gedung 2. Berhasil memasukkan gedung 2. Sudah. Terus lagi aku kan kurang 1 inputnya. Kelas 6A. Ini boleh angka 25. Masukkan kode gedung ada di gedung 3. Enter lagi. Pokoknya setiap sudah menginput data, enter, ada perintah lagi, masukkan apa, enter. Pokoknya enter terus aja. Kalau sudah gini kan berhasil masukkan G3, tinggal di enter. Nah, ini di opsi 2 ini, eh kita bisa lihat daftar kelas yang udah kita input di opsi pertama tadi. Tinggal kita masukkan angka 2 aja. Kemudian enter. Ini bisa kita lihat ya. Tadi 1A, 3A, 6A. Ada di gedung 1, 2, 3 dengan kapasitas sekian. Gitu. Kalau mau melanjutkan lagi, kita bisa tekan enter sesuai perintahnya. Kita tekan enter. Aku mau menambahkan daftar kelas lagi nih. Tinggal ketik 1. Enter. Aku mau menambahkan di kelas 4. 4B. Kapasitasnya 18 siswa. Enter. Masukkan gedung. Gedung 2. Berhasil kan? Berhasil masukkan G2. Kita enter lagi. Kita lihat lagi di opsi 2, 4B. Sudah kan? 18. Kapasitasnya 18. Kita enter. Ini untuk opsi 3, kita ketik aja 3, kemudian enter. Nah, ini yang aku bilang tadi. Kita bisa mengurutkan sesuai ruangan atau kapasitas. Aku mau mengurutkan sesuai
ruang dulu. Nanti kita coba di kapasitas ya. Kita ketik ruang ya. Jangan lupa kita harus melihat apa perintahnya gitu. Jadi ini ya perintahnya ya, ruang atau kapasitas. Kalau memurutkan ruang ya ketik ruang, kapasitas ya kapasitas. Kalau udah ini kita ketikkan ini ruang, tinggal kita enter. Kemudian ada info berhasil mengurutkan kelas berdasarkan ruangan. Tuh. Terus ada lagi tekan enter untuk melanjutkan atau melihat perubahan data pada menu 2, opsi 2 maksudnya. Jadi kita enter, kita lihat di opsi 2, kita ketik 2, kemudian kita enter. Tadi sesuai ruangan ya. Nih, bener kan? Sesuai 1, 3, 4, ya. Nih, bener kan? Sudah urut. Kemudian kita enter. Kita lihat lagi di opsi 3, kita ketik 3. Tadi kan ruang udah nih, aku mau coba sorry, kapasitas. Kita enter. Berhasil mengurutkan kelas berdasarkan kapasitas. Kita enter lagi, kita lihat di menu 2 lagi. Kita lihat nih kapasitas ya. Dari yang terkecil sampai yang terbesar angkanya. Sudah benar kan ini? Nah, jadi gitu. Kalau sudah, kita tekan enter. Nah, tadi kan 1, 2, 3 udah aku coba. Sekarang 4. Tinggal kita ketik 4. Ini tuh 4 itu opsi 4 ini bertujuan untuk mencari ruang kelas yang udah kita input tadi ya. Di opsi pertama. Tadi aku memasukkan data ruang kelas 4B. Kita ketik 4B. Oh gini dulu. Tadi kan B-nya besar. Sekarang aku coba ubah kecil. Seperti ini. Mau nggak? Data kelas tidak ditemukan. Jadi, apa yang sudah kita inputkan tadi, mau hurufnya, mau angkanya, pokoknya harus sama. Besar kecilnya itu harus sama hurufnya. Kalau hurufnya besar ya besar, kita cari besar. Kalau hurufnya kecil, ya udah kita masukkan juga huruf kecil. Kalau tadi kita udah input huruf besar, tapi kita nyarinya pakai B huruf kecil nih, pasti hasilnya kayak gini, data kelas tidak ditemukan. Gitu. Kita masukkan lagi opsi 4 ya. Tadi kan aku enter, terus kita masukkan opsi 4 untuk cari, kita enter lagi. Tadi 4B, B-nya harus besar ya. Tadi kan aku inputnya pakai huruf besar. Enter. Nah, ini baru muncul kan. Data kelas ditemukan. Nah, di sini ada ruang kelas 4B. Kapasitasnya sekian, ada 18. Terus kode gedungnya gedung 2. Benar, udah kita nyari lagi atau kita inputkan lagi 4. Kita nyari kelas 1A. Harus besar ya. Tadi aku inputnya soalnya harus besar. Ditemukan kan? Ini kapasitasnya 15, ada di gedung 1. Jadi, opsi 4 ini adalah untuk mencari data ruang kelas. Gitu. Kita enter. Nah, ini untuk opsi 5 ini kita memindahkan eh, data dari array ke linked list. Jadi data yang udah kita input ini kita pindahkan ke linked list. Pokoknya linked list itu untuk menyimpan informasi gitu, untuk menyimpan informasi dari array. Jadi kita pindahkan kan dari array biar bisa disimpan ke linked list. Beratnya biar nggak hilang gitu datanya. Jadi kita ketik opsi 5 ya. Ini ada perintah konfirmasi untuk memindahkan data ke linked list. Dalam kurung, data dari array akan dihapus. Kita ketik yes atau no. Kalau kita mau ketik yes, berarti data akan terhapus. Kalau kita ketik no, berarti data masih utuh gitu. Jadi terserah kalian. Kalau aku sih mau aku hapus aja ya. Kita masukkan yes. Pemindahan data berhasil gitu. Nih ada infonya pemindahan data berhasil. Kita enter.
kita lihat di opsi 2. Tadi kan, lihat daftar kelas kan ini tadi aku udah nambahkan kelas di opsi 1. Kita lihat di opsi 2 muncul nggak nih? Tara, ya kan? Berarti kan tadi perintahnya hapus ya atau tidak. Tadi kan aku ketik ya ya. Jadi di sini sudah terhapus. Tadi kita udah nyoba-nyoba di menu di atas ini ya. Jadi aku tuh pengen banget eh, nunjukin ke kalian untuk menu 8 ini karena agar kalian tuh lebih tahu gitu tujuan dari program ini tuh apa gitu. Jadi kita ketik 8. Nah, di sini tuh program ini bertujuan untuk mempermudah pembagian ruang kelas. Berikut petunjuknya. Jadi ini tuh berisikan tentang opsi-opsi tadi yang udah aku jelaskan. Untuk menu pertama tadi kan berisikan form untuk menambahkan kelas, terus tadi urutannya ada lihat daftar, urutkan, terus kita cari, terus kita pindahkan. Jadi ya seperti itu untuk opsi 8-nya, kemudian kita tekan enter. Nah, untuk menu ke-9 ini adalah menu exit. Jadi menu exit ini untuk memberitahu program bahwa program itu sudah berakhir. Itu udah selesai. Kita coba ya. 9 ini kita enter. Nah, ini eh, karena aku tekan exit, jadi programnya selesai. Gitu. Baik, teman-teman, mungkin sampai ini aja. Terima kasih untuk kalian yang udah mau nonton video ini dari awal sampai akhir, sampai di sini. Dan jika kalian ingin belajar coding ini atau ingin mengetahui codingan ini, nanti aku bisa kasih kopian ini ya, apa codingannya. Nanti kalian komen aja di kolom komentar. Jadi terima kasih untuk kalian. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.